Bab 101, Epilog, tak ingin bahagia sendiri. Wanita itu mengamati sang pengantin dari kejauhan, hal yang tak leluasa ia lakukan saat menyalami keduanya tadi. Ia sampai tak percaya kalau pria di sana itu adalah pria yang sama yang pernah menjadi tunangannya dahulu. Karena wajah itu begitu terlihat sumringah, bahagia luar biasa terbukti dari senyum yang tak henti terukir di bibirnya. Hal yang tak pernah ia lihat dahulu ketika mereka masih bersama. Pria itu seperti orang yang sama sekali berbeda. Mungkin senyum itu hanya terjeda sejenak saat berhadapan dengannya. Meski kemudian ia kembali berusaha melanjutkan dan berbasa-basi demi menghargainya. Terima kasih atas kehadirannya, ya, sial. Cih. Alih-alih karena kedatangannya, di telinga Selin, kalimat Gustian itu lebih terdengar seperti, terima kasih sudah mau mundur hingga aku bisa menikahi wanita yang kucintai, ya? Oke, whatever. Meski masih ada rasa tak rela di sudut hatinya, tapi Selin masih diberi kewarasan meski terlambat yang membuatnya sadar melepaskan pria itu dalam belenggu cinta yang sepihak. Ayo anggap saja Gustian sebagai pria salah di waktu yang salah pula. Hatinya tak lagi menyisakan space inci pun untuk Selin masuki, karena sudah terlampau penuh oleh nama lain. Ya, seperti itu kan kejadiannya? Karena kalau saja hati Gustian masih bebas, bukan tak mungkin mereka akan punya kisah berbeda dan yang berdiri di samping pria itu sekarang adalah dirinya. Jadi, bukan karena Selin memang seburuk itu dan tak layak dicintai oleh siapapun. Buktinya, Johan yang ia kira membenci setengah mati, ternyata malah memiliki perasaan yang sama dengannya. Selin hanya perlu bijak menanggapi, kalau semua hal memang belum tentu bisa ia miliki. Tak peduli ia memiliki harta, tahta ataupun rupa, yang nyatanya memang tak cukup mempan untuk sebagian kecil orang. Termasuk si Gustian itu. Padahal kalau dilihat-lihat, ia masih lebih unggul ketimbang wanita bernama Elvara itu. Ah, sudahlah. Sekali lagi, ia memang harus sadar dan menerima kenyataan kalau cinta tak selalu timbul karena rupa. Aduh, tumpah, bagaimana ini? Kotor deh bajuku. Selin refleks menoleh ke sampingnya karena mendengar suara itu. Seorang bocah perempuan terlihat sedikit panik dengan ekspresi mendung, mengamati gaunnya yang sepertinya ketumpahan fla puding. Dan anehnya, bocah itu sendirian, tanpa satupun orang dewasa di sampingnya. Hei, siapa manusia telol yang menjadi orang tua gadis kecil ini? Bisa-bisanya mereka meninggalkan anak tersebut tanpa pengawasan. Naluri Selin pun terdorong untuk menghampirinya. Halo, kamu kenapa? Basa-basi, meski nyatanya, Selin tengah mengambil tisu dari dalam tasnya. Puding Ruby tumpah. Jadi kotor deh bajunya. Nggak apa-apa. Itu bukan masalah besar sama sekali. Dicuci pun akan hilang. Tapi sekarang kita hanya bisa mengelapnya saja dulu. Selin pun setengah berjongkok untuk mensejajarkan tubuh mereka. Tanpa canggung, dilapnya fla yang mengotori gaun bocah itu. Memang tak bersih, tapi setidaknya tak sebanyak tadi nodanya. Ruby mengamati wanita asing yang menurut radarnya cukup baik itu dengan penuh perhatian. Iya, seperti familiar dengannya. Orang tua kamu kemana, sayang? Kenapa sendirian? Papa baru saja ke toilet. Papa bilang, Ruby nggak boleh pindah-pindah dari sini sampai Papa kembali. Pintar sekali kamu. Sebenarnya, Papa sedang sakit perut, menceret-menceret terus. Tapi Papa bilang, kami tetap harus datang ke sini. Jadinya dikuat-kuatin. Celotehnya terbuka sekali. Selin tersenyum mendengar penjelasan polos itu. Lalu mama kamu? Aku nggak punya mama, Tante. Gerakan tangan Selin yang masih menyeka lengan Ruby, seketika terhenti. Maksudnya? Mama sudah meninggal. Sejak umurku 3 tahun. Tanpa sadar, Selin justru menghela napas lega. Ia cukup sensitif akan hal-hal yang berkaitan dengan ibu. Apalagi,
tentang anak yang ditinggalkan, entah karena perceraian ataupun masalah lainnya. Namun apapun alasannya, meninggalkan seorang anak adalah suatu perbuatan biadab menurutnya. Tapi, untunglah kasus bocah ini berbeda. Ditinggalkan karena ajal, masih jauh lebih baik ketimbang ditinggalkan demi pria lain. Jadi, kamu sama papa saja selama ini? Iya, tante. Nenek dan kakek? Ada, tapi jauh. Aku juga nggak mau tinggal sama mereka. Wajah Ruby tampak bergidik. Nggak apa-apa. Bersama papa saja, sudah cukup kok. Tante juga seperti itu. Selin tersenyum getir. Mama tante juga sudah meninggal? Cukup lama Selin terdiam demi mencari jawaban yang tepat. Karena menceritakan yang sebenarnya, tentu terlalu berat untuk dipahami gadis cilik seperti Ruby. Anggap saja begitu. Dan mengharapkan orang yang sudah tiada adalah perbuatan yang sia-sia, kan? Nah, sudah selesai. Selin pun berdiri. Tangan Ruby jadi lengket. Keluh bocah itu. Ruby mau ke toilet? Kita bersihkan di sana. Bocah itu mengangguk antusias, tanpa sikap waspada sama sekali. Entah kenapa, ia percaya begitu saja pada wanita cantik nan baik itu. Sifat yang mengingatkannya pada Elvira. Sayang, Ruby tak bisa memilikinya sebagai seorang mama. Akhirnya, Selin pun mengantar Ruby menuju toilet. Entah apa yang membuatnya mau merepotkan diri membantu bocah itu. Yang jelas, terjadi begitu saja sesuai nalurinya. Bahkan, ia dengan telaten membersihkan sisa fla di tangan dan bagian bawah gaun Ruby tanpa risih. Dan tak lama kemudian, mereka pun keluar dengan bergandengan tangan. Sepintas bagi yang tak mengenal, pasti mengira kalau mereka adalah ibu dan anak. Papa? Ruby? Astaga! Kamu dari mana, nak? Kaisar yang sudah lebih dulu kembali dan sempat panik melihat anaknya tak ada, langsung menghampiri dengan wajah lega bercampur tegang. Terlebih, saat melihat seorang wanita yang tengah menggandeng anaknya. Tatapan Kaisar seketika memancarkan sorot curiga dan waspada. Kami baru dari toilet. Putri Anda tadi ketumpahan fla yang mengotori gaun dan tangannya. Selin menjelaskan dengan tenang, merasa maklum. Ia yakin, pria itu pasti menuduhnya sebagai penculik anak dalam hati. Iya, Papa. Tadi pudingnya Ruby tumpah. Untung ada tante baik yang bantu ngelap dan bersihkan nodanya ke toilet. Ruby ikut menjelaskan yang membuat urat tegang di wajah Kaisar perlahan mengendur. Oh, terima kasih kalau begitu. Ucap Kaisar, kaku. Selin hanya tersenyum tipis. Kalau Kaisar masih tetap merasa curiga, itu sih urusannya. Toh ada CCTV kalau ia masih penasaran. Bukan masalah sama sekali. Mari. Selin memilih pamit. Pada Ruby, ia memberikan senyum termanis saat melewatinya. Kamu, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Kaisar, membuat wanita itu seketika menghentikan langkah dan menoleh. Bukan ia bermaksud modus, sumpah. Tapi Kaisar memang yakin pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya. Ya, benar. Di pesta resepsi teman saya. Saat itu, kita datang bersama pasangan masing-masing. Dan pasangan kita adalah pengantin di sana itu. Selin membenarkan dengan santai, menunjuk pelaminan dengan dagunya. Ia memang tak begitu mengenali Ruby tadi. Tapi Kaisar lumayan masuk dalam memorinya. Karena menurut Selin waktu itu, mestinya Elvira tak akan meninggalkan pria itu karena Kaisar memiliki kualifikasi yang lebih dari Gustian. Harusnya, tapi sepertinya nasib Kaisar tak jauh beda dengan dirinya. Kaisar yang terpaku masih menatap Selin yang kembali melanjutkan langkahnya, hingga sosok wanita itu menghilang. Nah kan, pantas Ruby kayak kenal sama tante itu. Ya, nak. Kita memang pernah bertemu dengannya. Papa, tante itu nggak punya mama loh, sama kayak Ruby.
Oh ya? Tante baik sekali, Pak. Padahal ada banyak orang, tapi yang peduli lihat Ruby ketumpahan puding, cuma Tante saja. Tante juga cantik, kan, Pak? Ruby menggoyang-goyang jemari papanya dengan ekspresi yang sangat kaisar paham. Nomor, Ruby. Not again. Tak semua tante baik dan cantik harus menjadi mamamu, kan? 8 bulan kemudian. Pelan-pelan makan rujaknya, gak ada yang bakal ngambil juga. Ucap Franz, menegur sang istri yang begitu bersemangat menyantap rujak serut 7 rupa, entah untuk cup yang keberapa. Kalau diingat-ingat betapa menderitanya Kania di masa awal kehamilan dulu, Franz jadi tak tega untuk melarangnya terus-terusan memakan rujak itu. Soalnya, hanya makanan tertentu saja yang bisa ia telan. Itu pun tak lama, pasti akan dimuntahkan lagi dengan sangat dramatis. Enak, Franz. Siga. Siam dan pedasnya pas. Kamu mau? Nomor, thanks. Masih banyak makanan manusiawi lainnya. Tolak Franz, sedikit menggeser duduknya. Soalnya, Kania itu agak-agak random sejak hamil. Entah berapa kali ia mengidam meminta sesuatu yang harus didapatkan dengan susah payah, dan sekalinya dapat, malah sang suami yang ia suruh memakannya. Jadi, Franz agak-agak kapok. Ibu hamil memang kayak gitu, Franz. Maklum aja. Ucap Gustian. Tapi Elvara nggak separah Nia. Kok bisa beda-beda gitu ya? Gustian hanya tersenyum simpul. Siapa bilang? Tak tahu saja si Franz itu. Elvara memang tak rewel dalam hal makanan. Jarang muntah juga hingga tak terlalu menderita. Hanya saja. Ya Ang. Elvara yang baru saja datang dari kamar mandi, langsung duduk rapat di sebelah Gustian. Tak hanya memeluk lengannya, tapi juga bermaksud mendusel di bagian ketiak sang suami. Sebuah pemandangan yang tak jaga image sama sekali. Nah, ini dia. Gustian tertawa kecil, seraya merentangkan tangan ke belakang punggung istrinya. Bukan sekedar agar Elvara bisa bersandar dalam pelukannya, tapi untuk memberi akses wanita itu menghidu aroma ketiaknya. Seperti itulah mengidamnya seorang Elvara. Ingin selalu berdekatan dengan suaminya demi membawi ketiak berkeringat yang entah kenapa, seolah candu baginya. Saat ini adalah hari selamatan 7 bulan kehamilan Elvara. Dan uniknya, teman-temannya datang pun sebagian kecil, tengah hamil pula. Contohnya ya Kania itu, yang hanya berbeda 3 bulan dengannya. Lalu masih ada Fitri yang masih dalam fase mengidam. Untungnya, bukan jenis mengidam yang berat hingga menghambat aktivitas. Manja amat, Neng. Ledek Kania, mendengkus seraya bergidik. Soalnya, ia tak pernah mengalami yang seperti itu. Entah kenapa, melihat Franz, bawaannya kesal terus. Jadi tak adalah yang namanya cerita bermanja-manja pada suami. Jijik ia. Sama suami tuh mesti gitu harusnya. Bukan malah tancap terus bawaannya. Sindir Franz yang disambut cebikan oleh istrinya. Kaan, percuma juga dibilangin. Dia malain lagi. Kalau mau meluk, gue harus mandi dulu. Jadi kalian bayangin saat libur tuh gue berapa kali harus mandi. Celutuk Farhan, melirik Fitri yang duduk berjauhan dengannya. Soalnya aku tuh gak suka nyium wangi-wangian. Enek bawaannya. Halah, aku gak pakai parfum aja kamu juga gak mau mendekat. Ya kamu habis olahraga, keringetan. Gila aja mesti nyumin aroma semerbak kayak gitu. Memang cuma istriku deh yang paling top. Gustian kembali pamer dan sengaja mengecup dahi Elvara berlama-lama di depan semua. Suasana pun seketika riuh karena kelakuannya itu. Paling bisa memang Gustian menimbulkan iri, dengki, dan gemas secara bersamaan. Hingga kedatangan Rumi tak lama kemudian seketika meredakannya. Yang menjadi perhatian, dia datang bersama seseorang yang sama-sama mereka kenali sebagai sepupu Elvara. Artinya ya sepupu Rumi juga. Tapi kok vibesnya berbeda gitu, ya? Maaf baru datang,
El, tadi habis nganter tante berobat dulu. Ucap Gadi, mendahului Rumi yang sepertinya terlihat kikuk. Padahal harapannya datang terlambat ya supaya tak perlu bertemu dengan teman-temannya ini. Rumi hanya tak ingin ribet memberi penjelasan. Pasti, mereka tengah menebak sesuatu karena melihat Gadi bersamanya. Beliau, sehat-sehat aja? Pertanyaan biasa yang tanpa beban juga. Alih-alih terus-menerus memendam benci dan kesal, Elvara justru merasa iba akan keadaannya yang terus merosot semenjak kematian Pramudia. Miranti, seperti hidup dalam dunianya sendiri. Dan kesehatannya, dikabarkan kerap menurun akhir-akhir ini. Ya, begitulah, El, tante mana? Rumi menanyakan Yuniar. Ada di dapur sama Mama Rahma. Gak tahu lagi ngapain mereka, padahal udah selesai juga acaranya. Yuniar dan Rahma memang kerap bertemu semenjak Elvara dan Gustian pindah 5 bulan lalu. Keduanya tampak begitu akrab dan ada saja kegiatan bersama yang selalu dilakukan. Ke dalam, dulu yuk, Mas, temuin mereka. Ajak Rumi, yang disambut anggukan oleh Gadi. Mereka, jadian, El? Hampir semua menanyakan hal serupa begitu Rumi berlalu. Doakan saja, deh. Aku sih, berharapnya begitu. Elvara melirik dua sosok yang hampir hilang di balik pembatas ruang tengah itu. Gadi sempat menggandeng jemari gadis itu yang tak ditolak oleh Rumi sama sekali. Semoga ada kabar baik secepatnya. Karena yang ia tahu, Rumi bahkan belum berani terbuka pada Miranti. Tentu karena ia khawatir, sang mama akan kembali berharap, sedang kata pasti itu belum tentu terwujud. Kecuali Yuniar, karena ia sendiri yang terbuka padanya. Situasi yang lucu. Siapa sangka, Rumi malah lebih nyaman berbincang dengan Yuniar ketimbang mamanya sendiri. Hingga sejam kemudian, teman-teman mereka pun pamit semua. Bahkan tak lama, menyusul Gadi dan Rumi yang katanya masih ada kegiatan lain setelah ini. Gadi berencana melamar Rumi minggu depan, El. Ucap Yuniar menceritakan pembicaraan dua sejoli itu padanya tadi. Mama Bang Aldi, gimana? Ma? Elvara agak cemas. Karena mereka sama-sama tahu siapa yang paling berkeras menolak dalam hal ini. Seperti dugaan Elvara, wanita yang dulunya terbilang welcome pada Miranti, nyatanya tak bisa berbuat serupa pada keponakannya sendiri. Ironis sekali, bukan? Sepertinya sudah agak melemah. Untung Rumi juga cukup tegar kali ini. Dia menemani Aldi berjuang hingga akhirnya semua mulai menemukan jalan. Mama, benar-benar berharap semua bisa berjalan baik untuknya. Kasihan dia selalu menderita selama ini. Syukurlah. Ya, kita doakan saja semua berjalan lancar. Semoga tantemu itu juga tak berubah pikiran lagi. Tentu Elvara akan melakukannya. Ia ingin kebahagiaannya lebih sempurna lagi. Karena Elvara tak hanya ingin berbahagia sendiri. Rumi harus seperti dirinya juga. Dan untungnya, ia akan menapak di fase itu setelah badai kelam yang dilaluinya. Dan semoga semua ini akan sedikit meringankan beban sang papa di alam sana. Tamat.